اللهم صل على سيدنا محمد وأسجر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama-sama di dalam hati, di dalam nyawa, jiwa, roh dan kehidupan ini dengan kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini berjudul ilmu tertua di jagat raya ini. Jadi di sini saya tidak menggunakan dalil-dalil Al-Quran atau dalil Al-Hadis, akan tetapi di sini mengedepankan dalil-dalil yang nyata, ayat-ayat yang nyata yang ada pada setiap diri manusia. Karena selama ini manusianya terimajinasi dengan dalil-dalil yang di luar dirinya, sehingga manusia tak bisa membaca ayat-ayat yang ada pada dirinya. Iqra' kitabak, padahal itu yang terpenting daripada yang terpenting. Kita belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis, belajar Alkitab, dan belajar kitab apapun yang ada di luar diri kita, sesungguhnya hanyalah untuk bertujuan supaya kita bisa membaca ayat-ayat diri kita. Kemudian setelah kita dapat membaca ayat-ayat diri kita, maka nyatalah ayat-ayat Sang Pencipta diri manusia kita. Itulah misteri ilmu yang tertua yang ada di jagat raya ini. Karena manusia selama ini hanya memburu ilmu-ilmu yang baru saja. Ilmu-ilmu yang ada di luar dirinya itu semua ilmu yang baru. Ilmu yang baru tercipta, ilmu yang digandang-gandang oleh manusia, ilmu yang
dibangga-banggakan oleh manusia. Dengan ilmu yang baru yang selama ini kita tempuh, itulah kadang kita buta dan kadang kita tertipu terhadap ilmu yang tertua, maknanya ilmu yang wajib, ilmu yang harus benar-benar kita cari ketika kita berada di dunia ini. Ilmu apa yang wajib kita cari? Ilmu keselamatan, ilmu husnul khotimah, ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu yang tertua inilah yang wajib dimiliki, yang wajib dicari oleh setiap individu manusianya. Karena bila manusia tidak mencari ilmu yang tertua ini, maka manusia akan tersesat, akan terpenjara di dalam anar ini. Anar itu di mana? Ketika hati kita terbakar tentang perkara-perkara dunia ini. Itulah anar, itulah jahanam di sisi Allah. Bukan neraka, jahanam di sisi manusia yang besok, yang gaib, yang tak ada. Akan tetapi anar, neraka jahanam itu sangat amatlah nyata di sisi Allah bila manusia itu sudah menemukan ilmu yang tertua, yakni ilmu ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kali ini kami unggah tentang sifat wajibnya Allah yang 20 dan sifat muhalnya Allah yang 20. Agar kita bisa menyisir dari mana kita mendapatkan kepahaman tentang ilmu yang tertua ini, tentang ilmu yang abadi ini, tentang ilmu yang dahulu dan tentang ilmu yang kekal ini. Agar kita tidak tergiur hanya dengan ilmu-ilmu dunia saja. Agar kita tidak tergiur dengan ilmu-ilmu hawa nafsu kita sendiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat yang pertama adalah wujud. Wujud itu wajib wujud atau wajib adanya. Tidak boleh tidak, wajib ada. Jadi Allah, Tuhan, Allah, Romo, Bapa, Sang Hyang Widi, Gusti Allah itu wajib ada. Wajib nyata. Bagi orang-orang yang beragama dan yang bertuhan, wajib. Meyakini di dalam hatinya wajib. Mengimani di dalam hatinya wajib bertakwa. Yakni meyakini bahwa Allah itu lebih wujud daripada wujud manusia kita sendiri. Akan tetapi selama ini bagaimana mungkin kita dikatakan beriman bahwa hanya Allah yang wujud? Bagaimana mungkin kita dikatakan bertakwa bahwa hanya Allah yang ada?
Bagaimana mungkin kita dikatakan beriman atau percaya hanya Allah yang wujud di alam semesta ini. Sementara di dalam hati kita, sementara ayat-ayat hawa nafsu ini mengatakan bahwa hanya aku yang wujud. Bahwa hanya aku yang berkuasa, aku yang hidup, dan akulah yang berhak menentukan aku harus bagaimana. Aku harus pergi kemana? Aku harus berbuat apa? Diri kitalah yang paling wujud di dalam hati kita untuk menentukan kehidupan kita sendiri selama ini. Apakah itu dikatakan iman? Apakah itu yang dikatakan keyakinan? Apakah itu yang disebut takwa? Sementara di dalam hati kita hanyalah beriman kepada kewujudan. Kita iman kepada keberadaan. Kita hanya iman kepada kenyataan diri manusia kita sendiri ketimbang kenyataan Tuhan yang telah menciptakan diri manusia kita sendiri selama ini. Bagaimana mungkin akan terrealisasi keyakinan, keimanan bahwa Allah itu wujud bila manusianya masih menjadi pesaing-pesaing Tuhannya di dalam hatinya? Bagaimana mungkin kita mengimani, meyakini, mentakwai bahwa hanya Allah yang wujud. Sementara di dalam hati kita masih duduk sebagai raja di rajanya hati kita sendiri. Wujud nyata Abdul Halim ternyata lebih wujud daripada Allah. Abdul Halim lebih kuasa daripada Allah. Abdul Halim merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Bagaimana mungkin dikatakan Abdul Halim ini telah beriman kepada Allah? Bagaimana mungkin Abdul Halim ini telah dikatakan percaya, yakin, bertakwa kepada Allah? Sedang Abdul Halim tak takut sama sekali dengan Allah. Sedang Abdul Halim selalu mensyirikkan Allah dengan diri Abdul Halimnya di dalam hatinya. Sedangkan kita selama ini selalu mensekutukan Tuhan dengan diri kita. Mensekutukan wujudullah dengan wujudun nas. Mensekutukan uripe Allah dengan uripe manungsani. Mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya. Apakah itu yang disebut iman? Apakah itu yang disebut takwa? Apakah itu yang disebut meyakini adanya Tuhan? Oh, ternyata kita selama ini salah besar. Ternyata selama ini kita mempercayai Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita meyakini adanya Tuhan hanyalah imajinasi diri kita sendiri saja. Agar kita dikatakan oleh orang lain telah memeluk agama dan telah yakin percaya dengan adanya Tuhan. Tapi itu sebatas omongan dan pengakuannya doang saja, termasuk saya. Akan tetapi diri saya, diri Anda di dalam hati kita masing-masing yang lebih wujud adalah diri kita sendiri daripada Allah. Itulah kebohongan-kebohongan iman kita selama ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin